masker buatan, terus juga bahkan sampai bra ya, bra pakaian perempuan itu jadikan masker. Intinya adalah segala cara mereka lakukan supaya mereka bisa melakukan arahan dari pemerintah dan tentunya aman dari sanksi itu. Oh Mas, kalau dilihat itu kan kondisinya agak sedikit berbeda dengan Indonesia ya. Itu tuh lebih kepada karena hukumnya ketat atau memang baik culture memang sudah seperti itu. Tapi memang Indonesia dengan Tiongkok ini tidak bisa apple to apple ya, karena kan sistem politik, sosial, ekonomi, budaya sangat berbeda sekali. Tiongkok itu sebetulnya mirip dengan situasi di Indonesia saat Orde Baru. Kita tidak mau bilang bahwa Orde Baru itu lebih buruk atau lebih baik daripada sekarang, enggak. Kita bicara tentang realita aja. Jadi ketika masa Orde Baru kan memang semua arahan itu terpusat ya. Dan begitu turun, semua tinggal mengikuti arahan dari pusat. Nah sekarang ini kan tidak begitu. Bahkan kepala daerah di daerah-daerah itu bisa memiliki kebijakan-kebijakan dan menerapkan kebijakannya langsung tanpa menunggu arahan dari pusat. Itu yang terjadi di Indonesia. Akhirnya seolah-olah penyikapan terhadap corona ini tuh tidak seragam gitu. Ada yang udah menetapkan lockdown lebih awal, ada yang belum, ada yang ya let's see, wait and see dan seterusnya. Tapi intinya karena sistem politik, ekonomi, sosial dan budayanya memang berbeda, maka yang terjadi juga memang berbeda gitu. Lantas apa yang bisa kita pelajari dari Tiongkok? Menurut saya sih kepastian hukum ya, lebih ke penegakannya. Jadi ketika misalnya pemerintah sudah menerapkan sebuah aturan, maka ya mau nggak mau ditegakkan gitu. Jadi juga bukan hanya disampaikan, tapi juga harus dipastikan bahwa masyarakat dan aparatnya itu melakukan apa-apa yang telah digariskan oleh pimpinannya, gitu, oleh pemerintah pusat. Nah kalau dari soal masyarakatnya nih, kalau dari masyarakatnya, kalau di Indonesia kan alasannya ada aja. Dibilang jangan panik ya dia panik, dibilang jangan pulang kampung ya dia mudik kan kira-kira gitu. Terus kemudian ada aja dibilang, oh udah kamu di rumah aja, kalau misalnya di rumah gimana makan saya kan kira-kira. Sementara dia ya itu tadi kalau nggak keluar hari itu dia nggak makan mungkin. Kemudian kalau misalnya seperti itu sama aja deh, maksudnya seperti apa sih kalau di Cina sana? Apakah ngeyelan? Ya, jadi katakan netizen Indonesia kan paling cerewet lah kan kira-kira gitu masyarakatnya gitu. Kalau di sana gimana tuh? Kalau kita memang karena sudah sangat, kalau di sana kan komunal, tapi juga komunalnya itu sangat kerasa ya. Jadi kerasa walaupun individuanya ada, tapi mereka komunalnya itu sangat kerasa sehingga kalau ada orang-orang yang udah mulai out of the line gitu ya, udah keluar dari garis, mereka tuh bisa dibilang keras juga gitu di antara mereka. Jadi saling mengingatkan, nggak cuma jalan masing-masing. Nah kalau di Indonesia itu kan literally kita sebenarnya jalan masing-masing aja semuanya. Jadi akhirnya yang terasa itu nggak kompak semuanya, mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta. Jadi masih ada swasta yang buka restoran atau toko-toko gitu, dan masyarakat masih ada yang jalan-jalan, pemerintah masih ada yang jalan-jalan. Dan di sana itu saling kontrol gitu. Pemerintahnya menerapkan sanksi yang ketat, masyarakatnya juga menerapkan juga, bahkan mereka saling kontrol di antara mereka, dan itu sudah terbentuk lama sistem komunal yang ada di tanah itu. Ini bocor apa gimana ya suaranya? Nggak masuk langsung ya? Ramai ya? Suara apa kedengeran? Oh, sebentar. Itu kedengeran banget ya? Kedengeran di sini. Mau diulang atau gimana? Oh, udah nggak maksudnya apa? Tadi kan pakai mikrofon kan ya? Maksudnya pakai tadi sempat suara. pakai mikrofon. Oh, mau gimana nih? Mau sebentar ya? Coba ada ini. Suaranya masuk ya? Masuk. Sebentar ya, gue ganti pakai ini ya. Nah itu hilang terus. Tes. Di settingan input audionya biasanya. Masuk nggak? Oh, tapi masih masuk. Masih masuk ya? Iya. Iya. Treble mantap itu. Sebentar. Udah santai. Sebentar ya. Treble. Dia umur masih berapa tahun udah bisa bikin buku tuh Mas, anaknya Mas. Mantap. Keganggu nggak ya? Enggak ya? Ini ya, vlogger juga ya, banyak followersnya.
Iya, iya. Vlogger dia udah lebih dari 10.000, 100.000 ya, 10.000, 100.000. Kalau kemarin ketemu sih 10.000 ya, yang waktu 10.000. pelatihan Perpusnas. Maaf ya Kolbi, bukunya udah berapa eksemplar? Kenapa? Bukunya udah berapa eksemplar? Oh, buku. Mantap. Belum, tertunda ininya apa karena ada ganti Corona. cover segala macam. Oh, mantep ya. Nita ya, Tapi pakai itu ya? mungkin minggu depan lah udah lumayan sih. Mau mesen? Boleh, mantep ya. Langsung, oh iya, maksudnya si Nita ya, siapa namanya? Si apa namanya? Si Aji itu ya? Enggak, yang apa namanya, yang bikin buku itu? Kenapa? Yang, Kolbi. enggak, yang bikin si itunya si Aji sama Nita kan? Yang bantu bikin Kenapa? YouTube. Yang bantu bikin Iya, YouTube. sama Aji, sama Nita. Iya. Bitrit. Bitrit. Bisa bikin. Gue juga mau itu. Bentar. Kan gue mau jadi peranata humas. Kenapa? Mau jadi peranata humas, jadi harus bikin buku kan, banyakan bikin buku untuk dapat angka kredit. Ntar minta tolong sama Bitrit. Mas, halo, ini bisa ulang aja atau gimana? Tadi gimana Mas kualitinya Mas? Kira-kira Mas? Atau ininya aja, summary aja, maksudnya dari yang Intinya. bahasan soal hukum yang ketat, soal masyarakat yang gimana. Oke, silakan Mi. Sebentar, lihat masih berisik soalnya. Oh, iya benar. Ini posisi di mana Mas? Di rumah. Tapi dia kalau di rumah kan itu harus seragamnya bagus kalau kayak lu mah. Tetap ya? Tetap ya? Habis Zoom. Habis ada meeting gitulah. Sebentar. Ini masih pakai celana pendek bawahnya tuh. Saya pakai sarung. Sarung. Pakai sarung. Ini Kolbi Hamzah. Ini sebelah anak bayi tuh. Oh. Kolbi Hamzah. Ya, Papu lagi interview. Oke. Papung Pamustape. Oke, gimana sih bedanya? Nih, bedanya. Apa yang bisa kita pelajari dari Cina? Yang pasti kalau Indonesia dengan Tiongkok tuh yang paling penting kita harus ingat, ini dua negara yang berbeda banget sistemnya, mulai dari sistem politiknya, ekonominya, sosialnya, budayanya. Jadi tidak bisa langsung apa-apa yang ada di Tiongkok bisa diterapkan di Indonesia. Tapi paling nggak kita bisa bercermin lah dengan Tiongkok sebagai negara yang pertama kali terserang pandemi COVID-19 ini. Jadi ketika pertama kali di Desember 2019, itu kan sebetulnya pemerintah Tiongkok juga masih beraba-raba apa sebetulnya yang terjadi. Kemudian akhirnya di bulan Januari, tanggal 23 Januari baru diterapkan lockdown di Provinsi Hubei. Nah, kemudian di beberapa provinsi lainnya juga dilakukan lockdown tapi terbatas. Jadi sebetulnya tidak lockdown seperti di Hubei. Hanya memang ketika pemerintah di Tiongkok itu mengeluarkan pernyataan yang jelas dan tegas mengenai COVID-19 ini, semua pihak di Tiongkok, mulai dari pemerintah di pusat, provinsi, di kota-kota, dan juga masyarakat itu langsung meresponnya. Bahkan masyarakat di sana itu mereka meresponnya double, lebih ketat lagi, lebih tegas lagi dibandingin aturan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya mereka itu membuat aturan buat semua orang yang bukan dari penghuni sebuah kampungan atau apartemen, mereka tidak boleh masuk ke kawasan itu. Dan itu harus ada keterangan dari polisi bahwa mereka itu tinggal di mana. Jadi semuanya sangat ketat, tegas, dan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Dan tidak ada tuh namanya pesan tuh macam-macam, ini ngomong ini ngomong itu, ini ngomong ini ngomong itu, enggak. Kalau di Indonesia kan beda ya. Di Indonesia itu bahkan ketika presiden sudah ngomong di level kota atau provinsi itu belum tentu sama dengan pesan yang disampaikan presiden. Bahkan ada kota di Indonesia yang sudah menerapkan lockdown sendiri ya, tanpa menunggu arahan dari pemerintah pusat, dan itu terjadi di Indonesia. Nah, kalau di Tiongkok itu tidak terjadi. Kemudian misalnya ketika dilakukan lockdown, itu langsung pintu tol ditutup tuh di Provinsi Hubei. Saat itu hari itu juga pintu tol semua akses ke kota itu ditutup. Jadi semua orang yang mau keluar ya nggak bisa keluar.
jangan tanggung-tanggung gitu ya, cuma ngurangin. Kalau di Indonesia kan di Jakarta kemarin ngurangin dikit tuh, cuma apa frekuensinya dikurangin, akhirnya bukannya didukung malah dibully. Ini gimana sih kata gitu. Mending sekalian gitu, Ya, jangan setengah-setengah gitu kali ya, mungkin gitu. ya tapi memang bisa dipahami juga bahwa perekonomian Tiongkok itu kan jauh lebih mapan ya dibandingin Indonesia. Jadi mereka itu punya reserve, punya budget yang cukup kuat untuk menopang dampak ekonomi yang sangat hebat dari masalah corona ini. Nah, kalau Indonesia apakah kita punya itu, kita perlu tanyakan juga, tapi itu tentu bukan ranah saya untuk bicara itu. Dan itu menjadi pertimbangan besar pimpinan kita, di mana kita tahu presiden kita kan dengan latar belakang pengusaha, beliau sangat memahami bagaimana pengusaha menghadapi situasi-situasi yang tidak lazim seperti saat ini. Dampaknya sangat besar. Sekarang misalnya pengusaha-pengusaha, saya tahu, saya sudah berkomunikasi dengan pengusaha di bidang catering misalnya, yang dia bilang ke saya bahwa pengusaha-pengusaha di bidang catering sekarang, di bidang restoran, mereka lagi pusing semua nih. Di Indonesia itu kan dampaknya sangat besar. Itu baru bicara tentang catering, belum bicara tentang pariwisata, belum bicara tentang delivery lah, yang sekarang juga semakin berkurang ya, walaupun maksudnya person delivery kayak Gojek gitu ya, Grab, itu kan berkurang. Dampak ekonominya sangat besar. Jadi memang ketika di Tiongkok itu terjadi, 90% lebih orang di Tiongkok itu sudah menggunakan uang digital. Mereka juga supply chain-nya sudah bagus. Dan ingat, Tiongkok itu negaranya daratan. Jadi dari utara, selatan, timur, barat, mereka terhubung dengan mudah. Beda dengan Indonesia. Jadi sistem logistik di sana, supply chain di sana, sistem keuangan digital mereka juga sudah mapan. Jadi walaupun mereka tuh di lockdown di rumah, semua tuh masih bisa dapat pelayanan-pelayanan itu dengan mudah. Di Indonesia kan nggak gitu. Di Indonesia itu hanya ada di kota-kota besar. Di Jakarta misalnya. Tapi kalau bicara di daerah, apakah mereka sanggup supply chain-nya mereka? Logistika mereka bagaimana? Bagaimana dengan harga-harga di sana? Di Tiongkok nggak terjadi hal seperti itu, karena mereka sudah teruji dengan sistem logistik, supply chain, dan juga sistem keuangan, uang digital yang telah mereka lakukan bertahun-tahun ke belakang. Jadi ketika terjadi, walaupun terpukul, tapi nggak terpukul banget gitulah. Nah, kalau kita melakukan apa yang dilakukan Tiongkok, pertanyaannya, sudah siapkah sistem logistik kita? Sudah siapkah sistem supply kita? Jadi fondasi ekonominya itu sudah siap atau belum menyikapi perubahan drastis seperti saat ini? Itu kan jadi pertanyaan. Jadi itulah yang membedakan antara Indonesia dengan Tiongkok, dan kita tidak bisa serta-merta langsung, oke, ini bisa kita pelajari dari Tiongkok dan kita terapkan di sini, nggak bisa gitu juga. Oke, tadi kan ada sistem politiknya, sistem keuangan dan lain sebagainya dari aspek pemerintahannya lah, sistem pemerintahannya. Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri, seperti apa sih? Kalau di Indonesia kan lu kenal gotong royong, guyup, dan lain sebagainya. Kalau sekarang masih banyak ada orang, kalau nggak sehari kerja, dia nggak makan nih. Nah, kira-kira, iya kan, maksudnya apakah guyup sama gotong royongnya udah hilang kalau misalnya kita paksa terus kemudian ada tetangga kita yang nggak makan, gara-gara nggak kerja sehari gitu. Udah kemana gotong royongnya sama guyupnya? Dan sementara di Cina seperti apa sih? Ya, memang sebetulnya dengan perubahan sistem sosial sekarang, di mana orang sudah bergeser ya di Indonesia sih sebetulnya sudah mengarah ke barat ya, lebih individualis ya. Kalau paling tidak itu yang saya rasakan, saya nggak tahu teman-teman rasanya gimana. Cuman saya merasakan kalau dibandingin zaman kecil dulu, ada orang hajatan. Ini kita bicara Jakarta nih, nggak bicara kampung ya. Di Jakarta kalau ada orang hajatan itu orang datang berbondong-bondong saling bantu. Dan itu hal yang biasa. Tapi kan itu tidak terjadi saat ini. Saat ini semua orang begitu disconnected satu sama lain. Bahkan ketika ada orang yang kena musibah, gitu kita bisa jadi nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Gitu. Nah, walaupun sudah ada dunia digital ya, tapi berbeda. Dulu kan orang ketemu langsung. Nah, di Tiongkok itu, guyupnya itu masih terjadi. Karena memang sistemnya, mereka membangun komunal itu masih terus berlangsung. Misalnya apa? Misalnya mereka membangun komplek-komplek perumahan, itu umumnya adalah compound, atau apartemen, atau tempat-tempat yang disetting sedemikian rupa sehingga membentuk komunal gitu, komun. Nah, kalau kita sekarang misalnya di beberapa kota satelit di Jakarta, misalnya di let's say di Tangerang Selatan atau di Bekasi, itu muncul kota-kota baru yang memang sangat rapi. Tapi sebetulnya kalau kita masuk ke sana, itu terjadi segregasi sosial. Jadi tidak ada hubungan langsung yang intens, yang akrab, yang intim gitu antara kalangan masyarakat dari berbeda lapisan gitu. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ketika ini di lockdown, langsung keputus semuanya. Beda banget gitu. Nah, kalau di sana itu dengan sistem compound, apartemen, komunal, itu kerasa betul kebersamaan di antara mereka. Walaupun tentunya sekarang juga individualisme juga ada di Tiongkok, tapi dengan sistem komunal yang sudah dibangun sejak lama, ketika terjadi hal seperti ini, mereka ada rasa belonging as a community yang sangat kuat. Bahkan tadi saya bilang,
Mereka membuat aturan-aturan komunal yang sebetulnya tidak diberlakukan pemerintah, tapi mereka membuat aturan sendiri gitu yang memperkuat jaringan pengaman sosial di antara mereka gitu, terutama dalam keamanan untuk mencegah penyebaran COVID lebih luas lagi. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan dari sistem pemerintahannya, oke nih, sangat-sangat berbeda. Terus masyarakatnya juga kemudian Indonesia udah mulai berkurang rasa guyup sama gotong royong. Kira-kira pesan apa sih kalau misalnya kita, kan corona ini masalah besar nih, kalau misalnya satu, kita tidak kita bukan daratan, lautan. Kalau udah mencar-mencar makin panjang nih ceritanya di Indonesia nih. Udah sekarang paling tinggi nomor 1 tingkat kematiannya kan kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya nggak selesai dari sekarang gitu kan, apa sih yang maksudnya kalau menurut Fahmi apa nih yang harus dilakukan dari masyarakatnya maupun mungkin saran untuk pemerintahnya kan kira-kira seperti itu. Ini sih memang perlu gerakan bersama ya, dan kita perlu lebih tidak hanya simpati tapi empatik juga dengan nasib teman-teman kita yang lain. Mungkin bagi sebagian ada kalangan-kalangan yang diuntungkan dengan kondisi ini, misalnya industri alat kesehatan, mereka sangat diuntungkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi masyarakat itu, tapi juga banyak orang yang terpukul karena kondisi yang saat ini. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan pengusaha di bidang restoran dan catering misalnya, dia memberikan ide yang menurut saya sangat menarik. Misalnya pemerintah telah melakukan lockdown, maka masyarakat itu, ini kan restoran pasti pada tutup nih, terus industri catering juga gelimpangan. Nah, untuk menopang industri-industri yang terpukul itu, maka masyarakat perlu, yang punya kemampuan, itu perlu ada kayak patungan gitu di antara mereka untuk memesan makanan dalam jumlah tertentu ke restoran-restoran itu, ke catering-catering itu. Nanti makanan dikasih ke siapa? Makanan dikasih ke orang-orang yang terpukul secara langsung. Misalnya orang-orang yang mereka hanya bisa makan kalau keluar rumah untuk bekerja pada hari itu. Nah, ini kan kalau dilakukan tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia, menurut saya itu pemerintah juga akan terbantu, karena kan pemerintah juga punya kapasitas yang terbatas ya untuk menopang daya beli masyarakat yang tentunya pasti akan sangat terpukul kalau terjadi lockdown yang besar-besaran. Jadi memang lagi-lagi itu kebersamaan bersama perlu dibangun. Sekarang banyak sih platform-platform online yang sudah dilakukan untuk itu. Tapi kayaknya perlu bukan cuma digaungkan secara terbatas, tapi secara masif. Tapi memang persoalan saat ini kan karena belum ada lockdown yang jelas ya. Artinya gini, ini lockdown atau enggak sih sebetulnya? Jadi orang tuh masih antara wait and see gitu kalau saya perhatiin ya. Ini kita perlu apa nih? Jadi sekarang tuh restoran tutup, itu bukan karena pemerintah minta mereka tutup loh. Simply karena keputusan bisnis mereka. Kemarin saya ke mall ya, untuk belanja besar ke sebuah supermarket, dan di mall itu sebagian besar restoran pada tutup. Tapi itu beda-beda tutupnya. Lagi-lagi itu kan keputusan pribadi, karena mereka kalau misalnya buka juga nggak ada pelanggan, mereka harus bayar uang harian untuk karyawan mereka, banyak kos yang perlu mereka keluarkan yang malah membuat mereka semakin rugi gitu. Akhirnya perhitungan bisnis lah yang membuat mereka melockdown diri mereka sendiri. Nah, kalau di Tiongkok nggak gitu. Di Tiongkok udah nih lockdown, tutup semua, yang buka ya nggak boleh gitu ya, langsung kena sanksi. Jadi bahkan kalau ada namanya farmasi perusahaan alat kesehatan yang mereka menjual masker jauh di atas harga pasar, itu langsung dikenakan denda hingga 6 miliar rupiah ya, kalau dirupiahkan 6 miliar rupiah. Jadi bisa kerasa betul kan dampaknya, bagaimana pemerintah itu mengambil keputusan mengenakan sanksi, sehingga orang-orang juga bisa ngambil langkah-langkah yang terukur gitu. Saat ini karena banyak dinilai masih belum jelas nih harusnya gimana, banyak orang tuh masih wait and see, terus masih meraba-raba kira-kira keputusan yang pas itu seperti apa. Nah, gerakan masyarakat yang jelas itu baru bisa muncul ketika sudah ada keputusan yang jelas juga sebetulnya. Itu jadi berkaitan ya, nggak bisa masing-masing jalan masing-masing gitu. Tapi berasa ya kalau gotong silakan Mas Ed, sorry. Jadi yang bikin aku penasaran tuh kalau misalkan di Tiongkok kan memang terpusat ya. Artinya sangat berbeda dengan Indonesia kalau kita ngomongin tentang misalkan sosialisasi. Kata hal simpel lah, misalkan untuk cuci tangan atau sakit pakai masker seperti itu. Di Indonesia kan ya mungkin sebagian lewat media online, media sosial itu udah sampai, tetapi kan kita kompleks sekali kan, bahkan ada yang di desa yang nggak kenal internet itu.
yang jadi pertanyaan saya, kalau di sana sosialisasi hal-hal yang mengenai kesehatan itu seperti apa polanya? Jadi di sana yang paling populer kan sosial media, ada Weibo, ada WeChat, ada Weibo, WeChat lah yang paling populer ya. WeChat tuh semacam kayak WhatsApp-nya sini, cuman kayak Facebook. Jadi gabungan antara Facebook dengan WhatsApp tuh jadinya WeChat gitu. WeChat, Facebook, gabungan antara Facebook, WhatsApp, dan toko online itu jadinya WeChat. Oh. Nah, terus jadi itu bisa semua di situ, bisa belanja, bisa delivery barang, bisa macam-macam dari WeChat. Nah, kalau Weibo tuh kayak Twitter. Nah, biasanya konten-konten seperti itu terviralkan secara otomatis melalui jalur-jalur komunikasi yang ada itu. Dan itu efektif banget di sana itu. Dan pemerintah memang di sana itu dalam pesan yang diedarkan ke masyarakat, mereka tidak akan pernah menyebarkan sebuah pesan tuh yang tidak jelas. Jadi semua pesan itu dipastikan jelas, sudah clear, baru dikeluarkan ke masyarakat. Dan juga dissenting opinion atau pendapat-pendapat yang berseberangan itu memang sangat minim. Bukan berarti mereka tidak kritis, mereka membuat konten-konten yang kritis, tapi dari sudut pandang, dari perspektif yang membangun. Beda kan antara kritik yang as a kritik only sama kritik yang membangun. Jadi mereka sebetulnya memunculkan dissenting opinion itu di media-media mereka juga. Cuma bedanya adalah ketika memunculkan sebuah kritik, maka ada solusi yang disarankan. Jadi tidak hanya memanaskan suasana tapi bingung harus diapain. Jadi akhirnya jadi efektif. Dan lagi-lagi, tapi di sana juga kan pemerintah kontrol terhadap sosial medianya begitu kuat. Misalnya kita kalau ngetik di sosial media di WeChat misalnya, itu ada kata-kata yang kita tidak bisa ketikan gitu. Jadi kalau kita ketik itu nggak bisa diketik tuh kata-kata itu. Jadi memang di blacklist ya katanya. Di blacklist, ada kata-kata yang sudah di blacklist. Dan kalau ada orang yang sudah memberikan indikasi bahwa dia itu terlibat dalam sebuah gerakan yang negatif gitu arahnya, maka ada kecenderungan orang itu langsung bisa terkonten gitu ya, bisa ditangani langsung oleh pemerintah. Misalnya gini, ada orang ini bicara tentang salah seorang warga negara Indonesia, dia cerita langsung yang dia tiba-tiba visanya itu begitu dia mendarat di Shanghai, visanya itu tidak berlaku gitu, walaupun sebetulnya masih berlaku dari segi waktu. Dan kalau saya pelajari dari attitude dia selama berada di Tiongkok, dia banyak mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Tiongkok yang menurut dia tidak baik gitu. Nah, ini kita tentu bisa berdebat tentang itu ya, mengenai privacy, mengenai apa baik dan benar, buruk dan baik. Tapi itu that's another topic. Di sini maksudnya adalah di saat-saat kondisi genting seperti ini, maka peran aktif pemerintah dalam mengontrol pesan itu menjadi sangat penting. Di Indonesia kan nggak begitu. Sekarang sejak COVID muncul, grup-grup WA banyak yang aktif misalnya. Banyak yang semakin aktif, konten itu berbanjiran dari mana-mana, orang saling share informasi. Wah, mungkin Kominfo sendiri sebagai lembaga yang punya kemampuan mengontrol pesan-pesan itu juga melihat lonjakan hoax yang beredar di sana-sini dan perlu diverifikasi semua dan memunculkan ini loh yang benar, ini yang salah. Itu kan juga nambah kerjaan banyak banget kan sebetulnya. Nah, ketika sudah dihambat sejak awal, artinya hoax itu tidak akan muncul dari awal gitu. Jadi nggak menunggu hoax-nya lahir, tapi sebelum hoax-nya lahir sudah dihambat gitu. Jadi meringankan kerja pemerintah juga yang memang bekerja di bidang itu, tapi juga pada akhirnya masyarakat juga langsung mendapatkan benefit bahwa informasi yang beredar itu adalah informasi yang sudah verified umumnya. Oke, ini karena tinggal ini dibatasi oleh Zoom. Durasi Zoom. Jadi ada apa ya sebutannya? Oh iya, Mas, ini dulu sebelum kelupaan. Sebelum kelupaan, bentar sebelum pesan terakhir. Yang saya pengen tahu, sekarang kan di Wuhan itu kan sudah mulai terkendali kan. Kabar bagusnya sudah tidak ada pasien baru. Nah, yang pengen aku tahu, satu, bagaimana situasinya WNI yang sedang di sana, kemudian apakah sudah ada informasi atau apapun lah, bagaimana misalkan WNI atau teman-teman pelajar yang sebelumnya belajar di Tiongkok, kemudian pas liburan ke Indonesia, dan itu sudah ada kepastian bagaimana mereka melanjutkan studinya atau seperti apa? Kalau untuk WNI terus terang saya belum update tuh ya, karena kan memang informasi tadi saya sampaikan itu kebetulan saya lakukan dengan melakukan riset sendiri, dan berdasarkan pengalaman saya tinggal di sana 3 tahun, kemudian saya juga berinteraksi dengan pejabat terkait di KBRI Beijing, di KJRI Shanghai, di KJRI Guangzhou, dan juga dengan warga negara Indonesia yang ada di sana. Kemudian saya
sempat membuat tulisan tentang ini juga. Tapi untuk kondisi terkini bagaimana WNI di sana, yang pasti WNI di Tiongkok saat ini jauh lebih baik dibandingin kondisi orang Indonesia yang ada di Indonesia. Jadi ketika saya menghubungi WNI yang ada di Tiongkok, mereka bilang gini, justru kalian tuh yang harus waspada sekarang, kok kalian nyantai banget gitu. Jadi intinya mereka merasakan bahwa di Indonesia itu sangat nyantai gitu, menurut ukuran mereka ya, dalam menyikapi COVID ini. Jadi ketika mereka saya hubungi, selalu kalimat pertamanya adalah justru Indonesia yang perlu waspada tuh. Kok kelihatannya tidak ada kejelasan, tidak ada ketegasan dalam penanganan COVID ini. Padahal itu kan peristiwa udah lama nih kata mereka ya. Ini kan peristiwa sudah lama sebetulnya. Seharusnya dari dulu sudah bisa diantisipasi langkah-langkah yang tegas. Itu kata teman-teman WNI yang ada di Tiongkok. Tapi kondisi WNI di Tiongkok saat ini sudah jauh lebih baik. Mereka sudah bisa lebih lepas daripada sebelum-sebelumnya. Bahkan di Hubei kan lockdown kabarnya di tanggal 7 April 2020 juga akan di stop tuh untuk yang di Hubei. Artinya kondisi di sana memang sudah sangat-sangat membaik dan tentunya akan berdampak pada warga negara Indonesia yang ada di Tiongkok yang baik yang belajar, yang tinggal maupun bisnis. Oke. Jadi itu ya tadi ya yang harus dipelajarin bukan apa? Sama orang Indonesia, satu guyupnya, gotong royong gimana caranya untuk saling membantu. Kemudian mulai disiplin lah ya, kita udah kehilangan kayak santai-santai gitu ya, harus lebih serius menyikapi COVID-19 ini gitu. Mas Edi mungkin ada penutup Mas Edi? Terakhir Mas, ini mungkin pesan buat teman-teman dan juga masyarakat Indonesia, gimana kita bisa menghadapi COVID-19 ini bareng-bareng, dan juga nanti teman-teman baik di kota-kota maupun di daerah, apa yang harus kita lakukan sebagai penutup. Ya sebenarnya sih udah cukup jelas ya protokolnya itu, dan saya yakin juga teman-teman udah tahu semua. Tinggal melakukannya aja sih, dan memang melakukannya itu perlu ekstra effort ya. Misalnya sangat kurangi aktivitas di luar rumah untuk saat ini. Banyak sekali kok kalau kita saring-saring tuh hal-hal yang tidak perlu kita lakukan kok. Contoh misalnya saya pribadi dalam seminggu jadinya paling keluar rumah cuma 1 kali gitu ya, itu pun untuk belanja besar. Dan begitu sampai rumah, ini yang saya lakukan dan mungkin bisa dicontoh teman-teman. Begitu saya sampai rumah, saya langsung lepas baju, langsung mandi. Jadi istri udah nyiapin tuh anduk segala macam, pakaian ganti di dekat, dan kebetulan kamar mandi di bawah. Jadi begitu masuk langsung buka baju, semua barang yang saya pakai itu saya semprot disinfektan, saya mandi benar-benar bersih, sebersih-bersihnya. Saya langsung pakai baju yang baru, dan pakaian yang saya pakai itu saya langsung rendam di air betadine gitu ya, di air disinfektan juga, dan kemudian langsung dicuci. Memang sih itu extra effort, tapi untuk membantu kita ini karena kerja bersama nih. Kalau misalnya cuma beberapa orang aja, itu nggak mungkin efektif. Jadi ini perlu kerja kolektif. Mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu kita perlu extra effort seperti itu. Dan setelah itu, ketika kondisi sudah jauh lebih baik, ya tentunya kita sendiri akan mengambil keuntungan dari situ. Bahwa nanti kondisi akan membaik, ekonomi akan berjalan seperti biasa, dan lagi-lagi yang dapat benefit manfaatnya kita semua. Dan semua aturan yang ada tuh lakuin aja. Kalau punya masker, dipakai maskernya. Terus dipakai sekali langsung buang. Kalau nggak punya, bikin aja sendiri, pakai kain atau apa yang kira-kira memadai, kemudian yang bisa dicuci itu nggak apa-apa. Itu paling tidak sudah bisa meminimalisir potensi-potensi yang ada. Kurangi juga hubungan fisik dengan orang-orang yang di luar ya, yang kita nggak tahu juntrungannya dari mana gitu. Bahkan saya ini kalau ada orang delivery barang gitu, saya bilang, wah taruh di depan aja, nggak usah ketemu sama orang yang nganterin barangnya. Sampai setingkat itu gitu. Dia tinggal ikutin aja aturan-aturan yang ada, dan semoga itu yang efektif juga buat kita semua. Ya, karena kalau cuma sendirian doang, dampaknya juga nggak akan ngaruh ya, karena ini harus komunal ya, harus bareng-bareng gitu. Harus bareng-bareng. Ini nggak mungkin sendirian-sendirian. Oke, terima kasih Om Fahmi atas informasinya atas sharingnya. Kita coba ntar kolaps lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ke record nih.